Saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Firial Zaratul Mufidah. Sebagaimana yang kalian tahu, saya adalah mahasiswi dari jurusan BKPI atau Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, video kali ini akan berisi tentang praktek dari konseling kelompok sebagai salah satu tugas dari mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh Bapak Busmayaril SAG MED. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan salah satu dari 9 layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok hingga masalah tersebut selesai. Jadi penting sekali peran konseling kelompok dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh seseorang dalam anggota kelompok. Nah, cakupan dari konseling kelompok ini ada dalam lingkup pendidikan atau sekolah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pelaksanaan konseling kelompok yang meliputi tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Mari kita simak video yang berikut ini. Bye-bye. Baik, sudah bisa kita mulai? Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat siang menjelang sore, Kak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berkenan hadir dalam kegiatan konseling siang menjelang sore ini. Tadi kalian habis dari mana? Habis dari kosan aja sih. Iya, berarti emang beneran tadi ya. Ini emang hanya untuk ini gitu ya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silakan dari teman-teman, ada yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Oke, boleh. Silakan Anissa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Anissa Hayati yang telah berkenan memimpin doa. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman, ada yang pernah ikuti sesi konseling nggak sebelumnya? Belum ada ya. Oke, kalau gitu karena belum pernah mengikuti sesi konseling, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Jadi, konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok atau dalam lingkup kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang sedang dialami oleh masing-masing anggota kelompok sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Nah, adapun cara untuk pelaksanaannya yaitu dengan kita seperti ini ya, duduk melingkar. Itu tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok itu dapat saling tatap muka secara langsung dan mudah untuk interaksi satu sama lain ya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok itu juga tidak ada unsur paksaan. Jadi kayak kalian ini kan sama-sama datang sendiri ya, emang secara sukarela, emang niat untuk
kegiatan sesi konseling kelompok siang ini. Nah, jadi di sini Kakak mau nanya lagi, dari kalian ada nggak yang terpaksa buat datang gitu karena diajakin atau memang dari kemauan sendiri? Kemauan sendiri Kak. Oke, karena nggak ada paksaan dan memang dari kemauan sendiri, alhamdulillah ya. Jadi emang kalian di sini untuk mengikutinya emang sukarela, dan tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela itu insya Allah hasilnya akan baik. Nah, selain itu setiap anggota dalam kelompok itu juga harus saling terbuka satu sama lain. Jadi kalian nggak boleh menutup-nutupi apa yang kalian alami gitu ya. Dalam artian setiap anggota itu harus mengungkapkan permasalahannya dengan jujur, apa adanya, dan tadi itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Terus juga kita di sini harus sama-sama menjaga agar kegiatan konseling kelompok siang hari itu dapat berjalan dengan lancar. Itu ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati secara bersama-sama. Di antaranya yaitu apabila ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, jadi harus menurunkan tangan, gitu ya. Dan di sini kita nggak boleh berkata kotor ya. Jadi kita harus berkata yang baik-baik dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain, dan harus saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok itu harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti setelah kegiatan konseling selesai atau setelah nanti kalian keluar dari ruangan ini, maka anggota kelompok tidak boleh tuh menceritakan permasalahan yang kita bahas tadi selama sesi konseling kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi untuk itu kita akan mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Setelah ini saya akan mengucapkan ikrar janji. Nanti kalian ikuti setelah saya ya. Baik ya. Oke. Saya berjanji. Mohon maaf, kita ulangin ya. Jadi silakan diangkat tangannya bareng-bareng. Oke. Saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kelompok ini kepada orang lain selain kelompok ini. Dan apabila saya melanggar janji, maka saya siap menerima sanksi. Terima kasih. Silakan diturunkan tangannya. Barusan kita telah mengucapkan ikrar kerahasiaan bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman sendiri. Kira-kira kegiatan sesi konseling kelompok ini akan dilaksanakannya berapa lama? 30 menit sih, 30 menit. Pendapat lain? Kalau aku 45 menit sih Kak. 40 menit. Dari Rona? 40 menit. Oke, karena seri ya, jadi ada yang jauh 30 menit, ada yang jauh 40 menit, maka sesi konseling kali ini akan berjalan atau memakan waktu selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Bagaimana? Oke. Oh iya, dan kita belum perkenalan ya? Oh iya, belum. Oke. Ada pepatah yang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Pas sudah kenal nggak disayang Kak? Ya, kalau sudah kenal tetap disayang. Ini hanya pepatah. Oke. Kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Jadi agar perkenalannya semakin menarik, gimana kalau kita buat permainan? Boleh. Permainan apa? Oke, jadi permainannya gini. Nanti setiap anggota yang berkenalan, maka secara urut satu persatu itu akan menyebutkan nama, alamat, dan juga hobi. Nah, serunya di bagian sini. Jadi sambil nyebutin, kita akan sambil bernyanyi. Ya, jadi ya sambil bernada, akhirnya gitulah. Jadi boleh pakai nada apapun, lagu anak-anak, lagu pop, lagu Islami, lagu apa itu terserah. Yang penting bernada. Lagu Zapin juga boleh. Boleh. Gimana kalian setuju ya? Setuju. Boleh. Kalau gitu kita mulai. Saya dulu boleh ya? Boleh Kak. Nama saya Kafirial Alam Irawati. Hobi saya
Nama saya Lanjutkan. Biar asik ya, jadi kita biar nggak bosan. Nama saya Hobi saya Coba nggak boleh ketawa. Lanjutkan. Langsung yang tidur. Yang lain dipersiapkan. menyanyi. Nama saya Palma. Wanda hobi nyanyi ya? Iya. Nanti suaranya bagus ya. Oke, kita geser ke sebelahnya. Siapa? Ya, Wajib bikin dari sini. Nama saya Nih. Ya kalau saya Nama saya Yulia. Makan tidur. Hampir sama ya sama Anissa ya. Ya lanjut terakhir sakitnya pusing. Ya. Nama saya Kesha Medira. Saya dari Kalianda. Saya punya hobi makan. Makan apa aja suka. Oke, gimana perkenalannya? Seru ya? Karena di sini kita sudah saling mengenal, sudah tahu alamat dan juga sudah tahu hobi. Saya harap nanti kita bisa saling terbuka satu sama lain dan tidak ada rasa canggung lagi ya. Iya, Kak. Di sini saya akan menjelaskan kembali tadi, mengulas sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Jadi bagaimana teman-teman, apakah sudah siap untuk melakukan sesi konseling kelompok pada siang hari ini? Siap, Kak. Alhamdulillah, sudah siap ya? Oke. Kesha, apakah Kesha sudah siap untuk melakukan sesi konseling kelompok hari ini? Siap, Kak. Ngelamun aja dia dari tadi Kak, kenapa? Oke, kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Karena kita tadi semua sudah siap, ya Kesha sudah siap ya? Siap. Kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa konseling kelompok ini nanti akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut tentang masalah belajar, ada bisa juga masalah pribadi, masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Masalah yang sudah kalian alami. Jadi dari kalian silakan ada yang duluan ingin mengutarakan permasalahannya. Saya, Kak, saya. Oke, silakan Anissa. Masalah saya itu kayak kurang bisa ngatur keuangan saya gitu loh, Kak. Jadi itu saya bisa dibilang rada boros. Oh, jadi kamu kurang bisa manage duit ya, Iya. manage uang. Jadi kamu boros. Kita simpan dulu permasalahan dari Anissa. Ada yang ingin mengutarakan permasalahannya lagi? Saya, Kak. Boleh Kesha. Jadi saya itu masih sulit, Kak, bukan modal belajar yang cocok untuk saya. Jadi kadang saya itu suka
apa ya, boxing dengan model belajar saya saat ini Karena Keisha mengalami kesulitan belajar karena belum menemukan metode belajar yang cocok gitu ya. Oke, kita simpan dulu permasalahan dari Keisha tadi. Selanjutnya, silakan saya saya. itu merasa ragu sama hubungan saya, Kak. Wah, asmara. Jadi ini karena saya tuh suka merasa rasa sayang dia ke saya sama rasa sayang ke rasa sayang aku ke dia itu sama besarnya atau enggak sih gitu. Oh, jadi ini adalah tentang hubungan asmara kamu. Iya. Kamu kayak ragu ya sama pasangan kamu ya? Kira-kira nanti perasaan dia ke kamu itu sama rasa kamu ke dia itu sama atau enggak gitu. Oke, kita simpan dulu permasalahan dari Wanda. Selanjutnya, Rona. Kalau saya sering merasa tersinggung ketika teman-teman membicarakan saya meskipun itu sedang bercanda. Oh, jadi kamu orangnya mudah tersinggung seperti itu ya. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang telah tadi kalian sampaikan dan kalian dengar dari teman-teman kalian, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Kalau saya permasalahan Wanda sih, Kak, soalnya kayaknya complicated banget ya, kayak dia galau tentang hubungan yang sekarang. Tapi menurut saya ya, Kak, permasalahan Kesha nggak sih yang Iya, betul. karena tentang belajar gitu loh, Kak, kita juga kayak gitu ya semuanya. Oke, Kalau dari misal percintaan mah masih ya gitu. Oke, kalau dari Rona sendiri, kira-kira permasalahan siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Kesha sih, Kak. Tisha, ya, karena banyak yang memilih permasalahan Kesha yang akan kita selesaikan. Kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Kesha, yaitu tadi dia mengalami kesulitan belajar karena belum menemukan metode gaya belajar yang cocok untuk diri dia sendiri. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Sepakat, Kak. Oke. Baiklah, kalau begitu sekarang saya persilakan kepada Kesha untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Silakan. Jadi gini, Kak, saya tuh merasa kurang cocok untuk model belajar saya saat ini. Tiap selesai belajar, saya tuh kurang paham dengan apa yang saya pelajari. Kak, saya mau nanya sama Keisha, silakan. Emang model belajar kayak gimana sih yang selama ini Keisha lakuin? Sejauh ini sih saya tuh belajar tuh ya cuman kayak menghafal, terus membaca materi-materi itu. Terus saya juga kalau belajar tuh sembari mendengar musik biar gak boring gitu. Saya mau bertanya kepada Keisha, apakah di rumah Keisha ada ruang khusus untuk belajar buat Keisha? Enggak sih, Wan. Keisha tuh kadang kalau belajar paling di ruang tamu, terus di depan TV, paling ya ada tempat tidur. Jadi nggak ada ruangan khusus ya? Iya. Kalau Kaisa biasanya kalau belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam belajar lumayan malam sih ya, dari jam 9 sampai jam 11. Hah? Enggak. Apa yang menyebabkan Keisha belajar selalu itu? Apa ada penyebab tertentu? Ada sih. Kan saya tuh punya adik. Nah, kadang adik saya itu kalau belum tidur kayak gitu aktif banget kan, jadi suka bikin gaduh, maksudnya kurang berkonsentrasi. Jadi saya nunggu nyampe adik tidur baru belajar. Karena Keisha adiknya hiperaktif ya, jadi agak buat gaduh, Iya. jadi susah buat belajar. Oke, nah dari permasalahan yang tadi udah diutarakan oleh Keisha, coba dari masing-masing anggota kelompok, ada nggak yang mau berpendapat atau memberikan alternatif solusi untuk Keisha? Saya Oke, silakan. Menurut saya permasalahan belajar ada kemungkinan besar
diakibatkan oleh lingkungan. Iya, betul. Ada yang lingkungan Kesha, maksudnya dari lingkungan Kesha yang tidak kondusif. Oke. Dan juga waktu belajar yang larut itu tidak baik untuk kesehatan Kesha. Selain itu, belajar pada jam-jam selalu itu rasa kantuk akan membiarkan pikiran Kesha. Jadi tidak banyak pemahaman yang Kesha dapat dari belajar. Kak, sampai silakan. Saya setuju sih sama yang dibilang sama Wanda tadi. Menurut aku kalau Kesha mau belajar itu tuh kalau larut malam itu tuh gak efektif. Kayak menurut aku bagusnya kamu tuh belajarnya kayak di sepertiga malam gitu, jam 3 gitu. Karena kan kalau malam itu tadi ada adik kamu yang gaji ya, jadi kayaknya barusan jam segitu, tapi kamu tidur dulu sebelum itu, sebelum jam 3-an itu, sebelum subuh itulah kamu. Pokoknya malamnya tidur, terus bangun sebelum subuh buat belajar gitu, kayaknya lebih fresh gitu kan. Sebelum belajar mandi dulu. Oke, terima kasih tadi itu saran dari Anissa ya. Dari Rona ada yang memberikan pendapat atau saran alternatif solusi untuk Kesha? Mengenai alternatif model belajar, mungkin Kesha bisa mencoba dengan membuat resumen selain menulis otomatis dan juga membaca. Jadi jikalau Kesha ingin belajar lagi, tinggal baca resumen tersebut. Oke, itu tadi Kesha beberapa saran dari teman-temannya ya kan. Baik, Kesha, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi bahwasanya usahakan Kesha itu mempunyai tempat belajar sendiri, jadi ruangan belajar yang bisa buat kita tuh lebih kondusif dalam belajar. Tadi dicontohkan dari Anissa mungkin bisa bangun jam 3 buat belajar, karena pas jam itu tuh kan orang-orang lagi masih pada tidur, jadi kan pasti hening dan kalau belajar itu bisa bikinnya lebih fresh kan. Saya itu kadang susah bangun kalau jam-jam segitu. Oke, alternatifnya kalau misalkan Kesha susah bangun mungkin bisa menggunakan alarm. Jadi dipasang mungkin setengah jam sebelum jam 3 kan. Terus nanti bisa cuci muka biar ngilangin rasa kantuk, atau tadi kata Anissa bisa sambil mandi dulu ya, seperti itu. Juga bisa tadi seperti yang dikatakan Rona, membuat resumen ya, untuk model belajarnya sendiri bisa coba belajar dengan membuat resumen. Nah, untuk pesan saya yang terakhir yaitu sebenarnya di dunia itu gak ada yang sulit kecuali kita mau berusaha. Jadi selama Kesha mau mencoba untuk terus belajar, mau membuka pikiran untuk menyerap materi, itu insya Allah belajarnya akan lebih mudah dan materi bisa lebih paham lagi. Oke. Sepertinya sudah hampir 30 menit ya, atau sudah lebih. Oke, karena kita tadi di awal kesepakatan kita 30 sampai 40 menit, 45 menit kurang lebih, maka sepertinya waktu sudah mau habis. Mari kita tutup kegiatan konseling kelompok siang hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu bagaimana sih tanggapan dari anggota kelompok, dari teman-teman sekalian, atau perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan konseling ini. Coba khususnya Kesha. Ya, saya sudah merasa lega karena saya sudah mengutarakan permasalahan yang selama ini saya pendam gitu. Ya. Terus juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan alternatif solusi. Semoga saya bisa melakukan mempraktekkan saran dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Kesha sudah memberikan kesan-pesannya ya selama mengikuti kegiatan konseling ini. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan Sangat konseling? senang sekali. Sangat senang ya. Ya, kalau aku juga senang sih Kak bisa bantu permasalahan teman sama dari itu aku juga bisa tahu gitu gimana model belajar yang bagus. Jadi kata Rona katanya bikin resume itu kan bagus. Jadi ya bisa. Coba Rana, bagaimana
bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti kegiatan konseling siang hari ini? Senang ya. Dan pastinya kalian juga mendapat wawasan baru ya, terus juga mendapat relasi kan, dapat teman juga. Oke, karena sesi konseling kita pada siang hari ini sudah selesai, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini di minggu berikutnya. Di hari, jam, dan tempat yang sama, tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda. Setelah penyelesaian masalah dari Kesia tadi, mungkin akan menyusul penyelesaian masalah-masalah yang teman-teman lainnya hadapi atau alami. Bagaimana? Setuju. Oke. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan konseling siang hari ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Baiklah, berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama hati-hati jalan ya. Bye.